Jika tongkat benda mati itu bercahaya ketika bertemu Nabi, lalu beliau mencari jarum itu tidak akan bercahaya hati seseorang yang di dalamnya selalu mengingat Sayyidina Muhammad. Bukan Nabi menjadi mulia karena dibawa-bawa nama beliau dalam sholat, tapi sholatnya menjadi terhormat karena nama Nabi ada di situ. Suatu hari Sayyidah Aisyah pernah kejatuhan jarum. Lalu beliau mencari jarum itu, gelap. Begitu tiba-tiba Nabi masuk, lalu cahaya yang memancar di wajah Nabi membuat beliau melihat di mana letak jarum itu. Saking terpesonanya Sayyidah Aisyah mengatakan, betapa indahnya wajahmu ya Rasulullah. Betapa bercahayanya. Lalu Nabi mengomentari, ujar Nabi, ya Aisyah, wail liman lam yarani yaumil qiyamah. Ujar Nabi, wahai Aisyah, celakalah orang yang tidak akan melihat wajahku nanti di hari kiamat. Sebegitu terangnya wajah Nabi, sebegitu indahnya wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Ini orang yang kita harapkan keberkahannya, kita harapkan syafaatnya. Maka rugilah, ujar Nabi, orang yang tidak melihat aku kelak di hari kiamat. Lalu ditanya, siapa orang yang tidak akan melihat Nabi? Orang yang tidak melihat Nabi adalah orang idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Orang yang apabila nama Nabi disebut di depannya maka dia tidak bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba lihat, jangan kita, Allah Ta'ala aja bersolawat lawan Nabi. Allah bersolawat lawan Nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Makanya hari ini orang ramai memperingati kelahiran Nabi, orang gembira. Dan jangan heran juga bila orang beramai-ramai marah apabila ada orang yang menghina dan mencaci Nabi. Itu jangan jadikan dalil kemudian, tapi Nabi Muhammad kada marah. Itu nabinya yang kada marah. Pribadi sidin dihina, ya'fu walam yu'aqib. Nabi Muhammad memaafkan, tidak membalas. Diri sidin nang dihina. Masa sidin membela diri sendiri? Tapi Nabi apabila siar-siar Allah dihinakan, apabila lambang-lambang agama Allah dihinakan, apa? Idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Apabila salat dihina, zakat dihina, agama dihina, maka Nabi marah. Dan apabila Nabi sudah marah, tidak ada satupun orang yang berani berdiri di hadapan Nabi. Bila sembahyang dihinakan, Nabi marah. Nabi marah. Tapi kalau sidin dihina, sidin kada marah, karena itu sidin. Pian tahu luas. Tapi kita umat kada boleh berdiam ketika Nabi dihina. Pian sembahyang dihina, pian marah. Nabi dihina, pian harus lebih marah. Karena sembahyang itu tidak lebih mulia dari Sayyidina Muhammad. Dulu ada Sayyidina Imam Junaidi al-Baghdadi. Beliau mendapatkan salawat dari gurunya Sayyidina Sari As-Saqati. Sari As-Saqati mendapatkan dari gurunya Sayyidina Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi mendapatkan dari gurunya Sayyidina Ali Ar-Ridha. Ali Ar-Ridha anak daripada Sayyidina Musa Al-Qadhim. Musa Al-Qadhim anak dari Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq anak dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak dari Sayyidina Husain. Dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah. Setiap saat Sayyidina Ali Ar-Ridha mengucapkan salawat siang dan malam, beliau membaca satu salawat. Fikirkan salawat yang Sidin baca. Apa ujar Sidin? Allahumma salli wa sallim ala man syarrafta as-salata bis-salati alaih. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala man syarrafta as-salata bis-salati alaih. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada orang yang sembahyang itu menjadi mulia karena salawat kepada beliau dibaca di dalamnya. Bukan Nabi menjadi mulia karena dibawa-bawa nama beliau dalam salat, tapi salatnya menjadi terhormat karena nama Nabi ada di situ. Artinya kalau salat itu dihina membuat pian murka, ini Nabi. Makanya Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau mengarang satu kitab As-Saiful Battar liman sabban Nabiyal Mukhtar. Sebuah pedang yang siap terhunus untuk menebas siapapun yang mencaci Nabi Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita kalau memang pelajari sejarah, Nabi pernah loh, kalau kita pelajari sejarah, Nabi pernah kok mengutus orang untuk
mencari orang yang selama hidup menggunakan mulutnya untuk menghina Nabi? Ada orang-orang yang Nabi berikan daftar kepada mereka untuk mereka itu dicari. Yang bahkan di antara mereka ada orang yang menggunakan waktunya untuk selalu mencela Nabi dengan lisannya. Cuma di kemudian hari orang-orang itu kemudian meminta ampun, bertaubat dan menyatakan Islam, baru Nabi ampuni. Itu menunjukkan bahwa ada satu saat Nabi memaafkan, tapi ada satu saat ketika orang menghina Nabi, maka Nabi itu adalah syiar Tuhan yang paling besar. Idza du'iya haqqullah, cuma hak Allah. Idza du'iya haqqullah, ini Habibullah, jangan pian Tuhan aja murka. Dalam hadis yang sahih dikatakan dalam hadis qudsi, man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, kuumumkan perang jatuhan lawan orang itu. Itu musuhi wali. Ya biar musuhi Nabi. Cuma untungnya Nabi kita Nabiur Rahmah. Nabi kita Nabiur Rahmah. Ya. Pian kalau menghina Nabi di hadapan Nabi, ya Nabi diam. Coba menwani hina Nabi di hadapan Sayyidina Umar. Jangan di hadapan Nabi, di hadapan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangan orang menghina, orang memadahkan Nabi meninggal, jangan dipanjung sidin. Orang memadahkan Nabi meninggal, jangan disembelih sidin. Jadi siapa mengatakan Muhammad mati, kutebas lehernya. Itu kecintaan mereka kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.